Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Surabaya. Naik kereta terbaik dari arah Bandung menuju ke Surabaya, apalagi kalau bukan kereta api Argo Wilis yang menjadi rajanya kereta di jalur lintas selatan. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Wilis kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk kondisi di stasiun Bandung pada hari ini, tanggal 25 November 2024. Bandung terlihat sedikit agak mendung ya teman-teman, karena memang belakangan hari ini tuh bisa dibilang intensitas curah hujan tinggi sekali dan ke arah sana pun masih terlihat cukup mendung ya. Stasiun Bandung ini memiliki dua pintu keberangkatan. Yang pertama, Hall Utara, menjadi pintu keberangkatan bagi kereta-kereta jarak jauh dan juga kereta feeder KCIC. Ada juga stasiun lain yaitu stasiun pintu selatan untuk keberangkatan kereta-kereta lokal. Nah, di sana itu sebenarnya ada bangunan baru, bisa jadi ke depannya untuk penumpang-penumpang KCIC akan terpisah ya ke arah sebelah sana. Fasilitas di stasiun Bandung juga udah lengkap ya teman-teman. Banyak penjual makanan, oleh-oleh, dan juga beberapa kedai. Sehingga kalau teman-teman lupa untuk belanja, mau beli oleh-oleh sebelum berangkat atau mau beli makan dulu bisa banget ya. Di sini ada dua boarding gate, ada pintu manual dan juga face recognition. Dengan face recognition ini jadi lebih mudah ya. Kalian tinggal scan wajah saja bisa langsung masuk. Kereta api Argo Wilis akan tersedia di jalur 4. Perpindahan peron di stasiun Bandung ini via Skybridge ya teman-teman. Sehingga apabila kalian mau naik kereta dari stasiun ini, jangan datang terlalu mepet dengan jam keberangkatan. Harus ada spare waktu yang aman, karena nyebrang Skybridge membutuhkan waktu kurang lebih ya 5 menitan, supaya kalian itu nggak buru-buru banget ya. Kereta api Argo Wilis tersedia di jalur 4. Ya, mari Mbak. Sekarang jam 7.13 ya teman-teman. Ada waktu sekitar 27 menit lagi sebelum keberangkatan kereta Argo Wilis. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Pas banget ini mau dipasang ya lokomotifnya. Jadi kita lihat dulu. Masangnya juga smooth banget ya teman-teman. Dan untuk lokomotif dinas pada kereta api Argo Wilis saat ini adalah CC206 1390 Depo Induk BD atau Dipo Bandung ya. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. 206 adalah seri lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. 13 tahun pertama dinas 2013-90 adalah nomor absennya, dan Depo Induk BD. Kepemilikan dari lokomotif ini rumahnya di Depo Bandung. Untuk sambungan pada lokomotif dan juga rangkaian kereta itu menggunakan sistem kopler ya teman-teman. Yang gede ini itu untuk sambungan utama, dan ada juga pengaman berupa rantai yang gede banget. Untuk susunan rangkaian kereta api Argo Wilis pada perjalanan kali ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta panoramik, lalu di belakang kereta panoramik ada kereta eksekutif.
1, 2, 3. Di belakang kereta eksekutif 3 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 4, 5, 6, 7. Saya bakal duduk di paling belakang ya. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 7, single seat nomor 13B. Dapatnya jejeran depan ya. Waduh. Tapi ya sudahlah. Yuk, kita masuk ke dalam kereta. Ini tempat duduk saya selama 10 jam ke depan. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Argo Wilis yang akan saya naiki menuju ke kota Surabaya pada perjalanan kali ini. Nah, saya mau cerita sedikit untuk seputar perjalanan kereta api Argo Wilis ini. Nama dari Argo sendiri disematkan oleh PT KAI untuk kereta-kereta dengan kelas layanan yang tinggi. Biasanya kereta full eksekutif dan juga kereta dengan brand premium di zaman dulu. Lalu nama dari Wilis diambil dari salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Nah, untuk kereta api Argo Wilis mulai dioperasikan oleh PT KAI pada tanggal 8 November tahun 1998. Dan kereta api Argo Wilis semula dioperasikan untuk menemani perjalanan kereta yang sudah ada sebelumnya, yaitu kereta api Mutiara Selatan dan juga kereta api Turangga. Karena dulu itu perjalanan dari Bandung ke Surabaya PP hanya ada perjalanan kereta malam, dan diluncurkanlah perjalanan kereta api Argo Wilis untuk spesialis perjalanan pagi. Rute dari kereta api Argo Wilis ini dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Memiliki 2 kelas layanan dalam satu rangkaian yang terdiri dari 7 kereta kelas eksekutif dan terdapat 1 kereta spesial, yaitu kereta panoramik. Nah, harga tiket kereta api Argo Wilis dari Bandung menuju ke arah Surabaya itu tuh ada di kisaran Rp580.000 sampai dengan Rp840.000. Apabila dibandingkan dengan perjalanan kereta lain, tentunya harga tiket kereta Argo Wilis ini lebih tinggi ya teman-teman. Untuk kereta Argo Wilis akan diberangkatkan dari stasiun Bandung pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 10 jam dan nanti akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Menjadi kereta tercepat teman-teman dari arah Bandung menuju ke Surabaya apabila dibandingkan dengan kereta lainnya. Dengan kereta api Turangga saja memiliki selisih perbedaan 20 menitan. Dengan Mutiara Selatan selisih 1 jam lebih. Dan apabila dibandingkan dengan kereta Pasundan, waktu tempuhnya itu selisih hampir 4 jam. Jadi pada perjalanan kereta api Argo Wilis di eksekutif 7 kali ini, saya mendapatkan kode armada K1 018142BD. K1 kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 18 tahun pertama dinas di 2018, 142 adalah nomor absennya, dan BD. Depo kepemilikan dari rangkaian ini merupakan rangkaian milik Depo Bandung. ACTS 380-220V merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian, lalu BK berat kosong 39.500 kg atau 39,5 ton, dan MD. Mulai dinas, rangkaian ini di tanggal 21 bulan 11 tahun 2018. Di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trademark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Nanti kereta api Argo Wilis selama di perjalanan akan melaju di angka maksimal 120 ya teman-teman, terutama di jalur setelah Banjar sampai dengan ke arah Surabaya. Lalu 44 sendiri merupakan berat maksimalnya 44 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Bentukan bugi dari K10 kurang lebih kayak gini ya. Jadi bugi yang sama persis seperti pada kereta-kereta New Generation. Namun sayang sekali untuk rangkaian kereta api Argo Wilis saat ini masih menggunakan armada stainless steel generasi pertama. Berbeda dengan kereta Argo unggulan lainnya. Argo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan juga Taksaka sudah menggunakan New Generation. Jadi kapan nih Argo Wilis akan berganti rangkaian baru supaya bisa setara dengan kereta unggulan lainnya? Namun untuk stainless steel generasi pertama ini masih menggunakan sambungan rubber ya teman-teman.
Diproduksinya oleh PT Inka di Madiun. Lalu seperti biasa sambungannya menggunakan kopler seperti ini, ada juga rantai, lalu di sini ada selang untuk sistem pengereman dari lokomotif kerangkaian dan juga ada sistem kelistrikan. Ini di dalamnya kabel-kabel nih. Untuk peta rute perjalanan kereta api Argo Wilis saat ini akan diberangkatkan dari stasiun Bandung, berhenti di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan berakhir di stasiun Surabaya Gubeng. Pemberhentian Argo Wilis ini merupakan kereta dengan pemberhentian paling sedikit di jalur Bandung-Surabaya. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Wilis yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 55 menit. Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 7:40 kereta api Argo Wilis sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan stasiun Surabaya Gubeng dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Jadi untuk kondisi di kereta eksekutif 7 pada kali ini, keberangkatan dari Bandung masih belum terlalu ramai ya teman-teman. Cenderung lumayan sepi, karena ini mungkin hari weekday juga ya teman-teman. Nah, jadi untuk saya sekarang duduknya di kursi single seat tapi mendapatkan bagian depan. Kita dapat jajaran sebelah kanan dan juga menghadap tembok. Untuk pemandangan sebenarnya yang bagus apabila kalian naik kereta dari arah Bandung itu tuh ada di sebelah kiri ya, sayang sekali. Tapi kelihatannya karena eksekutif 7 kosong dan kita bisa back ride juga, jadi nggak begitu masalah, nanti bisa sedikit pindah-pindah kursi. Jadi untuk di single seat ya teman-teman, pada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ini tuh memiliki kaca yang gelap, menggunakan kaca film kayak gitu karena di sini tidak terdapat tirai ya. Nah, untuk jalur di antara Padalarang sampai dengan ke Haur Pugur saat ini sudah full double track ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang namanya persilangan di antara jalur ini. Hanya ada penyusulan kereta saja. Karena kondisi di kereta eksekutif 7 ini masih cenderung sepi ya teman-teman. Tadi ada bapak kondektur yang sini, lalu saya minta izin untuk pindah ke sebelah kiri selama kursi masih kosong dan diperbolehkan. Untuk pemandangan di arah sebelah kiri ini lebih bagus ya apabila kereta kalian dari arah Bandung menuju ke Surabaya. Sekarang ini perjalanan kereta api Argo Wilis
tengah melintas di jalur antara petak Stasiun Nagreg dan juga Lebak Cero. Di sini merupakan petak tertinggi yang ada di Indonesia saat ini dan masih aktif ya teman-teman. Nah, untuk di jalur ini itu bisa dibilang kontur tanahnya naik turun serta lintasan berkelok-kelok. Merupakan salah satu jalur ekstrim juga untuk kereta api. Kita bisa lihat kecepatan kereta di sini itu hanya 38 km sampai dengan 50 km per jam saja. Karena di jalur Senanjak ini dengan rangkaian kereta yang berat, akselerasi lokomotif itu diuji sekali teman-teman. Kecepatannya tidak stabil ya. Tuh, naik turun. Ini lagi nanjak banget teman-teman. Dari angka 37 km per jam mencapai ke angka 30 km per jam. Di petak sini juga sering sekali terjadi kereta selip ya. Tuh. Kita bisa lihat untuk di jalur sini memiliki elevasi 870 meter di atas permukaan air laut. Jadi memang dataran tinggi sekali teman-teman. Sekarang jam 8.44. Baru lepas leles ya teman-teman. Saya mau ke kereta restorasi, mau sarapan. Selamat datang ke festival. Ya. Ya. Mas, ada sei sapi. Iya, ada. Pengen sei sapi satu. Terus pesan untuk makan siangnya bakmi godok Jawa. Ya. Oke. Nah, ini dia kereta restorasinya ya teman-teman. Jadi ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan dan ada juga beberapa kursi
lumayan banyak. Kita duduk aja di sebelah sini ya. Di sini ada colokan listrik, ada 4 malah. Jadi karena hal inilah gitu loh, kereta restorasi kadang dijadikan tempat bekerja untuk orang-orang ya. Di sisi yang lain di sana itu ada ruang operator, ruang kru, serta ada juga fasilitas musola. Nah, untuk musola ini cukup luas teman-teman. Bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Di sana ada kelengkapan sholat dan juga ada sendal untuk ngambil wudhu. Jadi ini dia untuk menu pada kereta Argo Wilis. Di Argo Wilis ini banyak sekali menu-menu yang tersedia. Nah, apabila menu yang dimasak langsung, di sininya ada tulisan live cooking ya teman-teman. Seperti sei sapi, nasi goreng parayangan, lalu ada sapi lada hitam, bami godog, dan lain-lain. Sisanya ya hampir sama sih. Jadi apabila teman-teman naik kereta unggulan, pastikan untuk memesan salah satu menu unggulannya ini. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan dan saya memesan nasi sei sapi. Ini adalah salah satu menu yang best seller di kereta unggulan. Hanya ada di kereta api Argo Wilis, Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan juga kereta api Taksaka. Spesialnya menu ini tuh dimasak langsung oleh seorang chef. Nah, kurang lebih isiannya kayak gini ya teman-teman. Ada nasi, ada sei sapi, lalu ada daun kering, ditambah juga ada sambal matah. Biasanya untuk sambal matah di sei sapi pedas banget teman-teman. Kalau saya pribadi apabila naik kereta-kereta unggulan, itu tuh selalu makan di kereta restorasi. Karena memang menu-menu yang dijual itu tuh lebih bervariatif dan juga dimasak langsung oleh seorang chef. Jadi salah satu kereta unggulan, ya layanan unggulannya itu ini teman-teman. Nah, untuk nasi sei sapi ini harganya Rp50.000 dan bisa dibilang menjadi salah satu menu di kereta restorasi yang termahal. Apabila menu-menu lainnya rata-rata seharga Rp40.000. Oke, jadi kita sarapan dulu, kita coba makan nasi sei sapi. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk aroma dari asapnya ini berasa ya teman-teman, dan rasanya itu cenderung ke manis gurih dan juga asin. Ditambah perpaduan sambal matah yang seger, tapi sambal matahnya udah matang ya. Ini kombinasi yang enak sih. Sekarang ini kereta api Argo Wilis melintas langsung di stasiun Cibatu. Dan dari Cibatu ini terdapat 2 percabangan jalur ya. Ada percabangan menuju ke arah Tasikmalaya yang akan diambil oleh kereta api Argo Wilis. Selain itu juga ada percabangan lain menuju ke arah kanan, jalur ke stasiun Garut yang dilewati oleh kereta lokal Garut Cibatuan, kereta api Papandayan, dan juga kereta api Cikuray. Sekarang jam 9:21. Kita sudah tiba di stasiun Cipendei. Seperti biasa, cari jus dulu. Ya, tapi kayaknya jusnya tutup teman-teman. Gimana nih? Padahal udah makan, jadi nggak akan ngemil-ngemil dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngemil, kalian itu bisa beli beberapa cemilan yang ada di sini, seperti ada tahu crispy, cilok, dan lain-lain. Bahkan Cipendei ini rata-rata dikenal sama para rail fans, biasanya itu cilok Cipendei teman-teman. Nah, kalau kalian mau beli makan berat juga bisa di sebelah sana, karena ada warung nasi. Stasiun Cipendei berada di elevasi 772 meter di atas permukaan air laut, dan seluruh kereta yang lewat ke sini wajib berhenti selama kurang lebih 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman. Nah, karena stasiun ini bentuknya itu kecil ya teman-teman, jadi biasa juga disebut sebagai stasiun yang sakti. Jarang-jarang soalnya stasiun kecil tapi
semua kereta berhenti di sini. Setelah selesai pemeriksaan, tepat sesuai jadwal pukul 9:30, kereta api Argo Wilis diberangkatkan kembali dari stasiun Cipeundeuy. Sekarang kita melintas stasiun Cirahayu dengan elevasi 619 meter di atas permukaan air laut. Berarti perbedaan ketinggiannya itu sekitar 160 meter ya dengan tadi di Cipeundeuy. Jalur dari arah Cipeundeuy sampai nanti ke arah Banjar akan terus menurun ya teman-teman. Dan untuk jalur kereta api di antara petak sini itu karena banyak tikungan tajam serta turunan yang cukup terjal, kondisi kereta itu terus ngerem, ditambah lagi di tiap tikungan ada yang namanya gongsol. Nah, gongsol itu rel yang ada di bagian tengah ya teman-teman. Dan memiliki fungsi untuk menahan beban kereta saat kereta berbelok supaya tidak anjlok atau terguling. Di sepanjang jalur Daop 2 sih banyak sekali ya gongsol-gongsol seperti itu teman-teman, terutama di Daop 2 bagian timur antara Cicalengka sampai dengan ke Ciawi nanti. Nah, sebagai informasi tambahan teman-teman, kalau jalur di antara stasiun Cicalengka sampai dengan ke stasiun Ciawi memiliki kontur tanah yang naik turun serta lintasan berkelok-kelok, juga memiliki kontur 25 per mil, yang dimana tiap jarak 1 km terdapat perbedaan ketinggian 25 meter. Jadi teman-teman bisa bayangin dengan beban kereta yang seberat ini, lokomotif itu mesti nanjak, terus mesti turun, ngerem, dan segala macam. Jadi benar-benar ketaktisan dari masinis juga diuji. Apabila manuvernya kurang baik, ya bisa jadi terjadi selip. Makanya itu di jalur antara petak ini itu sering sekali kereta selip, terutama di waktu gerimis ataupun juga di waktu hujan karena relnya semakin licin ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:11. Kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Tadi di stasiun Tasik lumayan ya orang-orang yang turun dan ada juga penumpang yang naik teman-teman. Stasiun Tasik sudah ada kanopi, tapi kanopinya tidak menutupi seluruh rangkaian kereta ya. Hanya di sebelah sana, tapi lumayan lah teman-teman. Sekarang jam 10:36, kereta api Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Ciamis. Ini lambat 3 menitan ya teman-teman. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Waktu menunjukkan pukul 10:54, kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Banjar. Kita sudah berada di penghujung dari Daop 2 Bandung sebelah timur. Nah, setelah berangkat dari stasiun Banjar ini, kereta api Argo Wilis akan melintas di stasiun Langen. Stasiun Langen sudah memasuki kawasan Daop 5 Purwokerto ya teman-teman.
Sekarang ini perjalanan kereta api Argo Wilis sudah melintas di stasiun Sidareja ya, dan jalur dari arah Banjar sampai dengan ke arah Roya sekarang itu bisa dipacu sampai dengan kecepatan tinggi. Kecepatan keretanya ada di angka 117 ya teman-teman. Kayaknya di jalur sini tuh udah bisa melaju sampai dengan 120 km per jam. Sudah naik batas kecepatannya dari yang semula 115 km per jam sekarang jadi 120. Sekarang kereta api Argo Wilis melintas di antara petak stasiun Kaunganten dengan stasiun Jeruk Legi ya. Di sini sedang ada pengerjaan jalur teman-teman atau perbaikan ya. Sehingga untuk kereta-kereta yang melintas di batas kecepatannya sangat pelan. Kemungkinan ini 20 km per jam kayaknya tuh. Dan memang untuk jalur dari Kaunganten menuju ke Jeruk Legi dari dulu sampai dengan sekarang ada taspat ya teman-teman. Sekarang aja di kala kereta sudah melaju di angka 120, di petak ini terbatas hanya 80 km per jam. Sekarang kita melintas di Kasugihan ya teman-teman. Di sana ada stasiun dan di sini adalah jalur dari Cilacap. Pertemuan jalur dari arah Bandung dan juga dari arah Cilacap di stasiun Kasugihan dan lokasinya dekat dengan jembatan Serayu di Maos. Kereta api Argo Wilis persiapan memasuki stasiun Kroya dan di sini pertemuan dari dua jalur ya teman-teman. Kita melaju dari arah Bandung dan ada percabangan lain dari arah lintas tengah Purwokerto Cirebon. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:07. Kereta api Argo Wilis baru saja tiba di stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto ya teman-teman. Keretanya udah telat karena memang tadi banyak sekali batas kecepatan teman-teman. Ini nih, kereta Kamandaka dari stasiun Semarang Tawang tujuan ke stasiun Cilacap. Biasanya Mas Garda ada ngawal rombongan di kereta ini. Apakah ada? Tuh kan, rombongan semua. Anak-anak TK sama orang tuanya teman-teman. Rombongan EduTrain penuh banget Kamandaka. Dan yang ada di jalur sana ya merupakan kereta Bengawan, kereta termurah dari Jakarta menuju ke Jogja sampai dengan ke Solo. Dengan harga tiket Rp74.000 aja, kereta api Bengawan ini salah satu kereta yang tiketnya sangat amat goib karena banyak sekali orang yang curhat di sosial media bahwasannya apabila di waktu-waktu tertentu, terutama di waktu weekend, terus di waktu libur panjang, baru saja dibuka penjualan tiket kereta Bengawan 1 menit
tiketnya udah habis katanya tuh. Ya namanya kereta murah sih teman-teman. Di sini kereta Bengawan disusul sama Argo Wilis ya. Argo Wilisnya berangkat lebih dulu. Padahal mereka nyampe duluan. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Argo Wilis di kelas eksekutif menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ya. Dan untuk kereta kelas eksekutif memiliki kapasitas tempat duduk 50 kursi penumpang. Semua kursinya sudah menghadap arah laju kereta. Dari segi desain interior juga sudah terlihat bagus, simple, elegan, desainnya cakep. Nah, dari segi fasilitas, di atas sebelah sini itu terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada gantungan juga untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada lampu baca di atas sebelah sini ya, masih menyala dengan normal. Lalu ada tirai, yang apabila silau, kita bisa tutup tirainya kayak gini. Terus dari segi legroomnya sudah pasti lega banget ya. Kalau kereta kelas eksekutif kita bebas lonjoran. Lalu di sini ada footrest untuk pijakan kaki, bisa kita atur juga sesuai dengan kenyamanan. Di sebelah sini ada kantong untuk nyimpan botol dan benda-benda lainnya. Di sini juga terdapat meja kecil untuk nyimpan botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Nah, di sebelah sini ada tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya ini bisa mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil. Bisa kita gunakan untuk makan, bekerja menggunakan laptop juga bisa. Untuk fasilitas toilet pada kereta stainless steel generasi pertama ini hanya ada di satu sisi ruangan saja ya teman-teman. Dan yang paling dekat adalah kursi nomor 13B. Kita cek dulu untuk fasilitasnya. Pintunya pintu lipat dan cara menguncinya itu dengan cara diputar sebelah sini ya. Dan juga bisa diselot di sebelah sini. Dari segi luas sudah leluasa banget. Di sini ada cermin yang ukurannya cukup besar. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun. Lalu ada tempat tisu, ada tong sampah, klosetnya kloset duduk. Di sebelah sini tombol flush, ada jet shower, mengalir dengan normal. Lalu ada pegangan di sebelah sini, ada pewangi ruangan, dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:57. Kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini keterlambatannya sekitaran 8 menit ya teman-teman. Di stasiun Kutoarjo merupakan stasiun paling ujung di sebelah timur dari Daup 5 Purwokerto. Di sini ada pengisian air untuk tangki toilet ya teman-teman. Dan pemberhentian kereta Argo Wilis memang secara jadwal hanya 3 menit saja. Jadi tadi itu saya sudah memesan menu makanan ya saat ke kereta restorasi. Sekarang ini jam 13:12. Makanan saya udah datang. Ini bakmi godok Jawa. Wow. Ini ketika dibuka aromanya itu langsung wangi banget teman-teman. Asli. Masih panas juga nih. Bakmi godok ini harganya Rp40.000 ya. Dan dalam satu porsinya terdapat mie, lalu ada irisan sayur seperti kol, sawi, tomat, ada juga irisan cabai, daun bawang, dan bawang goreng. Bakmi godok ini menjadi menu favorit saya di kereta unggulan. Nah, kita coba dulu ya dari kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Kuahnya seger, gurih, asin. Cocok banget sih sama selera saya. Untuk mie-nya ini tebal-tebal ya teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 13:41. Kereta api Argo Wilis yang saya naiki telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Yang turun dari kereta Argo Wilis lumayan rame ya teman-teman. Dan nampaknya cukup banyak orang juga yang naik dari stasiun ini. Karena memang terdapat tarif khusus untuk kereta api Argo Wilis dari arah Yogyakarta menuju Madiun ataupun juga secara direct dari Yogyakarta menuju ke arah Surabaya Gubeng. Kalau ke arah Surabaya langsung harganya itu sekitaran 300 sekian ribu teman-teman. Nanti saya tulis deh di bawah ya. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we'll arrive at Solo Balapan Station. If you end your trip at Solo Balapan Station, Pukul 14:30, kereta api Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Masih terlambat sekitaran 9 menit ya teman-teman. Di Solo ini ada 3 percabangan ya. Yang pertama, jalur yang kita lalui ini merupakan percabangan dari arah Solo Balapan menuju ke Solo Jebres. Lalu ada juga di sana percabangan dari Solo Balapan menuju ke arah Gundi, dan ada percabangan juga dari Solo Jebres menuju ke arah Gundi. Bentuknya kayak segitiga teman-teman. Lalu di sini juga ada Masjid Syekh Zayed ya. Kalau naik kereta ngelihat Masjid Syekh Zayed itu kelihatan bagus banget sih. Kayak ikonik. Ngelihat masjid ini berarti tandanya kita udah sampai di kota Solo.
Waktu menunjukkan pukul 15 lebih 26 menit. Kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Madiun. Ini berhentinya sebentar banget ya teman-teman. Baru juga berhenti udah mau berangkat lagi. Nah, di Madiun merupakan pusat dari Daop 7 dan juga ada PT Inka. PT Inka itu adalah tempat di mana rangkaian dari kereta api Argo Wilis diproduksi. Pukul 15 lebih 30 menit. Kereta api Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Madiun. Keterlambatannya sudah berkurang ya, menjadi 2 menit saja. Jadi seharusnya berhenti di Madiun kurang lebih 5 menit, tapi karena keretanya sudah telat tadi, sehingga nggak lama berhenti langsung berangkat lagi. Di Madiun ini ada depo Pertamina ya teman-teman, dan itu tuh PT Inka. Ada rangkaian kereta New Generation. Kapan ini Argo Wilis dapat rangkaian baru? Padahal kereta unggulan loh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16 lebih 14 menit. Kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Kertosono. Masuk sini sudah on time dari keterlambatan tadi yang mencapai 10 menit. Nah, di stasiun Kertosono ini kita bertemu dengan kereta lain, yaitu kereta Sri Tanjung. Dari stasiun Ketapang, tujuan stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Untuk kereta Sri Tanjung merupakan kereta bersubsidi atau PSO, Public Service Obligation, yang dimana harga tiketnya murah banget. Kurang lebih kalau nggak salah harga tiketnya itu 94.000 aja untuk rute sejauh dari Banyuwangi ke arah Yogyakarta. Nah, di Kertosono ini ada 2 percabangan jalur ya. Nanti kita akan berbelok ke arah kiri menuju Surabaya, dan ada juga percabangan ke arah kanan menuju Kediri, Blitar, Malang. Yang di sebelah kanan kereta Sri Tanjung, kalau yang di sebelah kiri nampaknya adalah komuter lain Doho. Entah dari arah Surabaya menuju Blitar atau dari Blitar tujuan ke Surabaya. Waktu menunjukkan pukul 16 lebih 28 menit. Kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Jombang. Dan memang untuk Argo Wilis sejak dulu berhenti di stasiun ini ya teman-teman.
Dulu waktu zaman-zaman jalur di antara lintas Daup 5, Daup 8 itu masih single track, saya ingat banget kereta api Argo Wilis dari arah Madiun hanya berhenti di stasiun Jombang saja, setelah itu langsung ke Surabaya, tidak berhenti di Kertosono ataupun Mojokerto. Namun untuk sekarang berhenti ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:40, sekitaran 50 menit ke depan kereta Argo Wilis ini akan tiba di tujuan akhir. Sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta Argo Wilis merupakan kereta yang melayani rute dari kota Bandung menuju ke kota Surabaya PP. Setiap harinya hanya ada satu keberangkatan saja di waktu pagi hari. Untuk keberangkatan dari kota Bandung atau stasiun Bandung pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat dan keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Terdapat dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket kisaran 550 ribuan sampai dengan 840 ribu rupiah. Lalu yang kedua, ada kereta kelas panoramik dengan harga tiket berkisar antara 1.200.000 sampai dengan 1.300.000 rupiah. Untuk perjalanan dengan kereta Argo Wilis ini menurut saya menyenangkan sekali karena selama di perjalanan kita bisa menikmati banyak keindahan alam. Namanya perjalanan pagi, apalagi dari kota Bandung, kita itu bisa menikmati jalur panorama di antara Cicalengka sampai dengan ke arah Banjar. Bahkan dari Banjar menuju ke arah Surabaya pun menurut saya jalurnya masih bagus ya teman-teman. Nah, untuk perjalanan kereta api Argo Wilis juga menjadi kereta tercepat di rute Bandung-Surabaya PP. Itulah kenapa kereta Argo Wilis biasa disebut sebagai rajanya kereta di jalur lintas selatan. Berbeda dengan Argo Bromo Anggrek di jalur utara, Argo Wilis kan full lewat jalur selatan. Lalu untuk kereta api Argo Wilis, saya sekarang duduknya di kereta eksekutif 7. Dari segi guncangan, menurut saya guncangannya standar-standar aja, karena memang kereta stainless steel generasi pertama dari segi kenyamanan sudah cukup enak. Lalu dari peredam suara cukup baik juga, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya ini cenderung normal-normal aja ya teman-teman, jadi adem tapi nggak juga bikin kedinginan. Nah, lalu untuk pertanyaannya, apakah worth it perjalanan dengan kereta Argo Wilis di rute Bandung-Surabaya? Kalau untuk worth it tidaknya, saya balikin lagi ke teman-teman dengan membayarkan harga tiket yang kalian bayarkan saat itu, karena memang untuk harga tiket kan bisa berubah-ubah ya, tergantung kapan hari keberangkatan dan juga kapan waktu pemesanan tiketnya. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk perjalanan naik kereta Argo Wilis kali ini. Saya seneng banget tiap naik kereta Argo Wilis itu rasanya amazed banget, karena memang ini adalah kereta favorit saya sejak kecil. Ya, sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan tiba di stasiun Mojokerto sebagai pemberhentian terakhir, dan sekarang kita siap-siap dulu. Nah, apabila teman-teman itu kebetulan mendapatkan kursi yang menghadap tembok seperti ini, menurut saya pribadi dari segi legroom masih cukup aman ya, namun nggak selega di kursi yang ada di jejeran belakang. Lalu kita juga tidak mendapatkan footrest. Ditambah lagi untuk kaca di kursi single seat ini benar-benar gelap banget teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:50, kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Mojokerto. Ini merupakan pemberhentian terakhir ya teman-teman. Dan juga dulu itu kereta api Argo Wilis sempat menjadi satu-satunya kereta yang melintas langsung di stasiun ini. Kalau nggak salah sejak grafik 2021 entah 2022 saya lupa, Argo Wilis berhenti di sini secara reguler sampai dengan saat ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Surabaya Gubeng,
Station. Ya, tepat sesuai jadwal. Kereta Argo Wilis tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Bandung selama hampir 10 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng. Itu saja barusan perjalanan naik kereta api Argo Wilis, kereta rajanya di jalur lintas selatan sekaligus kereta favorit saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.